Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1171. Tentu saja tahun baru Imlek dihabiskan di rumah. Tahun ini adalah tahun pertama reuni keluarga kami. Kami tinggal di rumah bersama orang tua. King Lian sedang hamil, jadi tidak nyaman untuk pergi berkeliling. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan berkata lagi. Hei, kalian sangat membosankan. Chu Wanxing menghela nafas setelah mendengar kata-kata itu. Saya berencana membawa orang tua saya ke kota Linjiang untuk tahun baru, dan membiarkan mereka tinggal di sini di masa depan. Saya berencana membeli rumah di pinggiran kota tempat liburan lebih murah, dan kemudian saya akan menetap di kota Linjiang. Chu Wanxing berkata lagi, ada idiom yang disebut relokasi tanah air. Orang tua Anda sudah tua dan mungkin tidak mau meninggalkan kampung halamannya. Anda harus menghormati pendapat orang tua. Kata Long Zaitian sambil makan. Masuk akal. Kakak iparku bijaksana. Dia memang pria paruh baya. Chu Wanxing mendengarkan, mengangguk, dan berkata. Apa itu pria paruh baya? Dia belum merayakan ulang tahunnya yang ke-30, oke. Mendengar ini, Gu Qinglian berkata dengan marah. Itu 29, sangat tua. Dia 4 atau 5 tahun lebih tua darimu. Bagaimana rasanya menikah dengan pria tua? Biarkan aku berbagi denganmu. Apakah kamu merasa sangat aman, atau kamu merasa manja? Ketika Chu Wanxing mendengar ini, dia berkata dengan ceroboh. Ahem, apa itu orang tua? Kamu terlalu banyak bicara. Jika kamu ingin tahu, carilah seseorang yang 10 tahun lebih tua darimu. Gu Qinglian terbatuk ringan, dan berkata dengan marah, kata-kata serigala macan Chu Wanxing benar-benar mencekiknya. Wanita ini benar-benar membuka mulutnya dan berani mengatakan apapun. Lagi pula, Long Zaitian hanya 4 tahun lebih tua dari dirinya, oke apa itu lelaki tua? Hei, seleraku tidak terlalu berat. Aku masih suka daging segar, bukan daging yang diawetkan lama. Ketika Chu Wanxing mendengar ini, dia tertawa. Tapi sedikit daging segar, dia tidak menyukaimu. Long Xiaoxi mengoceh dan makan, dan tiba-tiba muncul pisau ajaib. Ketika Chu Wanxing mendengar kata-kata itu, dia merasakan garis hitam di seluruh kepalanya. Ayo, ibu akan membawakanmu makanan enak. Jika kamu bisa bicara lebih banyak. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata Long Xiaoxi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi mulutnya dan tertawa kecil. Kamu pengkhianat, kamu akan dipukuli jika berbicara begitu buruk. Chu Wanxing menatap Long Xiaoxi dan berkata dengan marah. Wek, Long Xiaoxi menjulurkan lidahnya, menatap Chu Wanxing, dan terus makan. Sejauh menyangkut nafsu makan, Long Xiaoxi selalu sangat baik. Kamu bilang kalau kamu makan seperti ini, apakah kamu akan tumbuh menjadi gadis gemuk yang besar, jenis yang beratnya 300 kati? Melihat Long Xiaoxi makan, Chu Wanxing sedikit khawatir. Aku akan menjadi gadis gemuk yang besar. Apakah tubuhnya dalam kondisi yang baik? Long Xiaoxi balas setelah mendengar kata-kata itu. Gu Qinglian dan Long Zaitian juga tertawa saat mendengar kata-kata itu. Sosok seperti apa yang bisa dimiliki oleh tauge kecilmu, dan itu tepat. Chu Wanxing terdiam, mulut gadis ini benar-benar, bla, 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 dan ayahnya jenis orang yang penurut. Mereka berempat mengobrol sambil makan, dan mereka makan lebih dari 1 jam dalam sekejap mata. Setelah lebih dari 1 jam makan, mereka akhirnya kenyang. Apakah kamu kenyang? Pesan saja apa yang ingin kamu makan. Aku mentraktir tamu hari ini, dan setidaknya 3-5 ribu dolar telah disediakan untukmu. Chu Wanxing sangat bangga dan otentik. Aku tidak bisa makan terlalu banyak, aku kenyang. Gu Qinglian mengerutkan bibirnya, lalu berkata. Bukankah kamu makan banyak hari ini? Tidak bisakah kamu makan terlalu banyak? Chu Wanxing sangat terdiam. Bukan karena aku selalu makan sesuatu yang ringan. Makananku dikontrol ketat oleh Nenek Xiaoxi. Setiap makanan kaya, sehat, tapi juga ringan. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan menjelaskan. Sepertinya ibu mertua dan menantu memiliki hubungan yang baik. Chu Wanxing tersenyum lagi, dan saat dia berbicara, dia melambai ke pelayan. Melihat ini, pelayan itu berjalan mendekat. Nona,
Ada yang bisa saya bantu? Tanya pelayan itu dengan sangat sopan. Aku membayar tagihannya, kata Chu Wanxing. Oke, sebentar. Ketika pelayan mendengar ini, dia mulai menghitung. Halo, Nona, Anda menghabiskan total 1437 di meja ini, dan setelah menghapus peluangnya, menjadi 1400. Setelah melakukan beberapa perhitungan, pelayan itu berkata kepada Chu Wanxing. Tidak apa-apa, jauh lebih sedikit dari yang saya harapkan. Ketika Chu Wanxing mendengar kata-kata itu, dia berkata lagi. Nona, sebelum Anda check out, Anda dapat berpartisipasi dalam acara kami. Jika Anda memiliki kesempatan untuk memenangkan hadiah gratis, area acara ada di sini. Kata pelayan itu lagi. Kalau begitu berpartisipasilah. Ketika Chu Wanxing mendengar kata-kata itu, dia berkata lagi. Oke, tolong lewati jalan ini. Pelayan itu tersenyum dan membuat isyarat tolong. Kakak ipar, kamu tahu, kamu telah membual tentang menjadi luar biasa, jadi kamu harus menyadarinya, kan? Chu Wanxing memandang Long Zaitian, seolah menunjuk sesuatu. Tidak masalah. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berdiri. Ayo pergi dan lihat bersama, dan lihat bagaimana kakak iparku memamerkan kekuatannya. Ketika Chu Wanxing mendengar kata-kata itu, dia mencemooh. Dipimpin oleh pelayan, Long Zaitian dan yang lainnya berjalan mendekat. Saat ini, area kegiatan dikelilingi oleh banyak orang. Saya melihat meja putar berputar dengan kecepatan konstan, dan kecepatan putarannya cukup cepat. Peserta dalam kegiatan melempar anak panah sejauh 5 meter, dan anak panah mendarat di area yang sesuai pada disk, dan mereka bisa mendapatkan hadiah di area yang sesuai. Karena banyak orang yang berpartisipasi dalam acara tersebut, kamu perlu menunggu beberapa menit. Pelayan itu berdiri di samping Long Zaitian dan yang lainnya, sangat sopan dan otentik. Selamat kepada meja 77 karena memenangkan voucher $50. Pada saat ini, seorang pelayan berkata lagi, dan suara wanita yang lembut terdengar dari radio restoran, mengulangi kata-kata pelayan itu. Ah, kenapa hanya voucher $50? Bibi yang gemuk agak pahit dan jujur, di antara banyak hadiah, voucher 50 yuan relatif buruk. Pelanggan yang terhormat, jika Anda terus menambahkan 50 yuan, Anda bisa mendapatkan satu kesempatan undian lagi, menambahkan 150 yuan 2 kali lebih banyak, dan menambahkan 300 yuan, Anda bisa mendapatkan 3 peluang undian. Kata pelayan kadang-kadang. Jangan menggambar, itu terlalu menipu, hadiah yang berharga hanya ada di area sekecil itu, bagaimana kamu bisa mengenainya, bukankah ini menipu? Bibi itu berkata dengan marah, lalu pergi. Area untuk diskon 30%, diskon 20%, dan diskon 10% sedikit lebih besar, tetapi area untuk diskon 40%, diskon 50% dan pesanan gratis terlalu kecil. Terutama pesanan gratis, yang sebenarnya tidak jauh lebih besar dari satu garis, dan tidak mungkin mengambil secara gratis. Dengan kata lain, peluang memenangkan order gratis bahkan lebih kecil daripada memenangkan lotre. Tentu saja, area yang menempati area disk terbesar adalah terima kasih telah menggurui area ini. Kali ini pelanggan lain naik, pelanggan ini sedikit lebih beruntung dan mendarat di area diskon 20% diskon seperti itu langsung membuatnya memeluk keluarganya. Lagi pula, ini dianggap relatif beruntung, Anda bisa mendapatkan sebotol bir, voucher, dan terima kasih atas dukungan Anda di mana-mana. Bab 1172. Pelanggan dengan diskon 20% dalam lotre turun, dan pelanggan lain di bawah, dan pelanggan lainnya segera naik. Setelah dia selesai melempar, dia pergi ke Long Zaitian untuk melempar. Pelanggan itu adalah seorang pria gemuk, dia berdiri dan mengambil anak panah di tangannya. Disk yang berjarak 5 meter mulai berputar. Hadiah yang Anda inginkan adalah acak. Karena kecepatan putaran cakram, sudah sulit bagi orang untuk mengontrol bidikan mereka sendiri, dan bahkan tidak mungkin untuk mengontrol bidikan mereka sendiri sama sekali. Setelah lelaki gendut itu berdiri, dia tidak terburu-buru untuk bergerak, tetapi menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, dan melihat bahwa dia sedang berkonsentrasi pada cakram. Diskon 30%, diskon 30% sudah cukup, saya hanya perlu diskon 30% atau diskon lebih dari 30%. Pria kecil gendut itu bergumam, pada saat kritis ini, semua orang diam, karena penampilan pria gendut itu seolah-olah sedang menghadapi musuh besar menciptakan suasana yang agak tegang untuk adegan itu. Ini dia,
Diskon 30%, berikan padaku. Begitu pria gendut itu membuka matanya, anak panah di tangannya terbang keluar. Dengan suara mendesis, anak panah mendarat di piringan dengan akurat, dan saat anak panah mendarat di piringan, piringan juga berhenti berputar seketika. Saya melihat tepi terbang jatuh ke area oranye, dan area oranye menandai diskon 40%. Melihat hasil ini, pria gendut itu pertama kali tertegun sejenak, dan semua orang juga tercengang saat ini. Wah, diskon 40%, diskon 40%, hahaha, Bu, saya berhasil, hahaha. Pria gendut itu tiba-tiba melompat, dan berteriak keras, semua tamu di meja yang sama memeluknya, lagi pula, ini adalah undian diskon 40%. Bagus sekali, saya dengar kegiatan ini sudah berlangsung lama, dan ada diskon 40%, dan hari ini diskon 40% lagi. Keberuntungan ini terlalu bagus, diskon 40%, bisa menghemat banyak uang. Pria gendut sangat beruntung, aku iri, maaf. Melihat ini, semua penonton berdiskusi, semuanya terlihat sangat iri. Hahaha, aku benar-benar hebat. Gemukku memang tak terkalahkan. Bolehkah aku bertanya siapa lagi di sana? Gemukku berjanji di sini hari ini. Jika ada yang lebih beruntung dariku hari ini, aku akan mengundangnya untuk minum minuman terbaik di toko ini. Anggur mahal. Pria kecil gemuk itu sangat gembira, dan segera membuka mulutnya. Pria gendut, jangan memasang bendera dengan santai, bagaimana jika seseorang lebih beruntung darimu? Itu benar, hati-hati ditampar. Anggur termahal di sini setidaknya puluhan ribu dolar. Toko mana yang tidak memiliki beberapa botol anggur mahal? Little Fatty mendapat diskon 40%, yang lebih beruntung dari dia, yaitu dia mendapat diskon 50% atau mendapat tiket gratis. Ini bahkan lebih rendah dari peluang memenangkan lotre. Kegiatan ini scam. Semua orang membicarakannya. Pelayan, pelayan, kemarilah, dengarkan aku, dan ingat, jika ada yang lebih beruntung dariku hari ini, aku akan mentraktirnya anggur termahal di toko ini. Pria kecil gendut itu sangat bersemangat, merangkul bahu pelayan, dan datang begitu dia membuka mulutnya. Oke, Pak, tolong bayar tagihannya. Sekelompok Anda masing-masing akan membelanjakan 2.342. Jika Anda menghapus kembalian 42 yuan, Anda akan mendapat diskon 40% untuk mendapatkan 1.380. Pelayan itu juga tersenyum. Aku memberimu 1.000 dolar lebih sedikit, hei, keren. Pria kecil gemuk itu menang. Aku sangat iri, kakak ipar, aku tidak memintamu untuk mengambil diskon 40%, diskon 30%, diskon 20% baik-baik saja, aku juga ingin merasakan perasaan mengambil keuntungan. Chu Wanxing meraih lengan Long Zaitian dan berkata, aku akan menarikmu tiket pulang gratis. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Heh, anak muda, kamu dibesar-besarkan. Saya khawatir mendapatkan tiket gratis lebih sulit daripada memenangkan lotre. Itu benar, berhenti berbohong pada gadis kecil. Cepat, jangan bermimpi, aku juga ingin minum anggur termahal di toko ini, tapi aku tahu aku tidak bisa. Ketika semua orang mendengar kata-kata Long Zaitian, mereka semua mencibir. Tetapi Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Saudaraku, berhentilah menyombongkan diri, aku tidak mengizinkan siapapun di toko ini lebih beruntung dariku. Pria kecil gemuk itu berkata dengan bersemangat. Aku khawatir itu bukan urusanmu. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Saudaraku, saya pikir Anda lebih menyombongkan diri dari saya. Anda mendengar apa yang saya katakan tadi. Jika ada yang lebih beruntung dari saya akan mengundangnya untuk minum anggur termahal di toko ini. Jika Anda benar-benar menang, saya akan menepati janji saya. Pria kecil gemuk itu tampak puas diri. Itu akan merugikanmu. Long Zaitian juga tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Dia mengambil anak panah itu, dan pelayan menyerahkan anak panah itu kepada Long Zaitian, dan cakram itu mulai berputar, dan kecepatannya sangat cepat. Suamiku, ayolah, kamu pasti bisa melakukannya. Melihat ini, Gu Qinglian berteriak. Faktanya, ketika Gu Qinglian berdiri di sini, dia sudah menarik perhatian banyak pria. Bagaimanapun, Gu Qinglian adalah eksistensi setingkat dewi. Sedikit cemburu. Wanita cantik seperti itu ternyata adalah istri orang lain, mereka cemburu karena Long Zaitian memiliki istri yang begitu cantik. Sebagai seorang pria,
Jika dia dapat memiliki istri yang begitu cantik, dia rela hidup singkat selama 10 tahun. Kakak ipar, ayo, ayo, terserah kamu untuk membayar tagihannya. Chu Wanxing juga berteriak. Ayah, ayah, ayo. Long Xiaoxi juga berteriak. Gratis. Berhenti bermimpi. Itu benar, apakah lebih sulit daripada memenangkan lotre? Tidak mungkin bebas dari tagihan, dan tidak mungkin bebas dari tagihan dalam hidup ini. Mendengar kata-kata Chu Wanxing, para penonton mau tidak mau menuangkan air dingin ke mereka. Masih ada mimpi, bagaimana kalau jadi kenyataan? Chu Wanxing sedikit tidak yakin dan mendengus dingin. Pada saat ini, Long Zaitian perlahan menutup matanya, memegang anak panah di tangannya, telinganya bergerak. Tiba-tiba, matanya terbuka. Suara mendesing. Pertama ada hembusan angin. Bas. Setelah suara angin yang pecah, suara anak panah yang jatuh dengan keras di atas piringan juga terdengar. Anak panah yang berat ini sepertinya mendarat di hati semua orang. Di bawah perhatian semua orang, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa anak panah itu dipaku ke cakram, dan cakram itu berhenti seketika. Semua orang melihat lebih dekat dan melihat bahwa anak panah itu mendarat di area hijau tua, yang merupakan garis pada cakram, dan anak panah itu dipaku dengan akurat. Wow, tanda seru, tanda seru. Hijau tua, area bebas. Ya Tuhan, aku benar-benar memenangkan tiket gratis, bagaimana mungkin? Ya Tuhan, apakah saya salah membacanya? Seseorang menabrak zona bebas. Semua orang terkejut dan tidak percaya, dan beberapa bahkan menggosok mata mereka dengan putus asa, karena takut mereka salah. Wow, ipar, tagihan gratis, tagihan gratis, tagihan gratis. Seru Chu Wanxing, tangannya dengan erat menggenggam lengan Gu Qinglian di sampingnya, dan dia melompat dengan penuh semangat. Oke, kamu mencakarku, kata Gu Qinglian dengan ekspresi jijik. Bab 1173. Ayah luar biasa. Melihat ini, Long Xiaoxi pun mengacungkan jempol pada Long Zaitian. Pria kecil gemuk di samping melihat pemandangan ini, tetapi tidak dapat pulih untuk waktu yang lama, dan berdiri di sana tertegun. Tuan, selamat, hadiah yang Anda tarik adalah hadiah pesanan gratis. Anda adalah satu-satunya pelanggan di toko kami yang telah menarik pesanan gratis sejauh ini. Pada saat ini, pelayan tersenyum sedikit dan sangat hormat dan otentik. Dia juga sangat terkejut bahwa tempat sekecil itu dapat dipukul dengan anak panah kecil. Saya harus mengatakan bahwa keberuntungan pelanggan ini sangat baik. Ini, kamu sangat beruntung. Pada saat ini, lelaki kecil gendut itu terbata-bata, dan ketika dia memikirkan apa yang dia katakan sebelumnya, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Bukan karena keberuntungan, tapi karena kekuatanku. Aku bisa memukul sekali, dan aku bisa memukul 2 kali, 3 kali, dan 4 kali. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan berkata lagi. Ayah, gulung lagi, aku ingin beruang mewah yang bagus itu. Saat ini, Long Xiaoxi berkata ketika dia melihat boneka beruang di sampingnya. Bisakah aku membuangnya lagi? Sebelum lelaki kecil gendut itu bisa mengatakan apa-apa lagi, Long Zaitian angkat bicara. Ya, tapi ada biaya 50 yuan, dan boneka beruang itu bukan hadiah kami. Pelayan mendengar kata-kata itu dan berkata lagi. Saya akan menawarkan $200, jika saya mendapatkan pesanan gratis, bagaimana kalau saya mengambil boneka beruang ini? Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan berkata lagi. Ini, aku tidak bisa memutuskan, tunggu sebentar, aku akan bertanya pada manajer toko kita. Ketika pelayan mendengar ini, dia sedikit malu, lalu dia berlari untuk bertanya kepada manajer toko. Kakak, kamu beruntung pertama kali, tapi kamu masih ingin memukulnya untuk kedua kalinya, kamu kembung. Pada saat ini, pria kecil gendut itu tidak bisa tidak berkata. Kamu masih berutang sebotol anggur padaku, anggur termahal di toko ini. Long Zaitian menatap pria kecil gendut itu, dan berkata. Mendengar hal tersebut, pria kecil gendut itu langsung layu. Sial, permainan sudah berakhir sekarang. Win termahal di toko ini harganya bisa puluhan ribu, bahkan lebih mahal. Meskipun keluarganya memiliki sedikit uang, dia masih pelajar, hari ini dia membawa beberapa teman baik untuk makan hotpot, biaya makannya lebih dari 2.000 yuan. Tetapi biaya hidup bulanannya hanya 10.000 yuan. Ini sudah banyak untuk orang biasa, tetapi mungkin tidak mungkin membeli anggur termahal di toko ini.
Toko mana yang tidak memiliki beberapa botol anggur kelas atas? Anggur yang baik harganya kurang dari 10.000 yuan, dapatkah disebut anggur yang baik? Kakak ipar, biarkan saya mencari tahu. Saya melihat gaya boneka beruang yang sama di internet. Meskipun agak mahal, harganya hanya lebih dari 300 yuan. Jika Anda melewatkan yang ini, 200 yuan akan sia-sia. Saat ini, Chu Wanxing berkata lagi. Kamu juga berpikir aku cukup beruntung untuk memukul. Long Zaitian memandang Chu Wanxing dan berkata sambil tersenyum. Kalau tidak, kakak ipar, dalam kondisi ini, ketika piringan berputar dengan cepat, kamu diharuskan untuk memukul garis pada piringan sejauh 5 meter. Apakah menurutmu kamu bisa memukul setiap tembakan? Itu semua hanya keberuntungan. Ketika Chu Wanxing mendengar kata-kata itu, dia berkata lagi. Betul, anak muda, jangan kembung. Benar, 200 yuan masih uang, jadi jangan sia-siakan. Sungguh beruntung bisa mendapatkan pesanan gratis. Tidak mungkin seberuntung itu setiap saat. Semua orang mendengar kata-kata itu, dan semua orang membicarakannya. Saudaraku, aku tidak membicarakanmu, kamu kembung. Pada saat ini, pria kecil gendut itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara lagi. Gu Xiaolian, kamu membujuk suamimu. Dia benar-benar mengira dia adalah Xiao Li Feidao. Saat ini, Chu Wanxing sedang merawat Gu Xiaolian lagi. Mungkin dia benar-benar sekuat Xiao Li Feidao. Mendengar ini, Gu Qinglian menutupi mulutnya dengan senyum tipis dan berkata, ayahku lebih muda dari Li Feidao. Long Xiaoxi di samping sangat setuju. Keluargamu yang terdiri dari 3 orang putus asa dan bengkak. Ketika Chu Wanxing mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa berkata apa-apa dan otentik. Saat ini, pelayan pergi untuk berkomunikasi dengan manajer. Manajernya adalah seorang wanita parubaya yang berdiri di samping untuk berkomunikasi dengan pelayan. Di sisi ini semakin banyak penonton, lagi pula ini yang pertama bisa mendapatkan pesanan gratis, semua orang ingin melihatnya dan menemukan sesuatu yang baru. Manajer, situasi spesifiknya seperti ini, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Pelayan berbicara kepada manajer setelah menjelaskan situasinya secara mendetail. Area bebas hanya sebesar garis tebal. Bagaimana dia bisa memukulnya? Bahkan jika dia sangat beruntung dan memukul sekali, bisakah dia melewatkan 2 pukulan berturut-turut? Setelah mendengar apa yang dikatakan pelayan, manajer berkata lagi. Saya juga berpikir begitu, manajer, bagaimana Anda menghadapi ini? Pelayan mendengar kata-kata itu dan berkata lagi. Ayo pergi dan lihat, aku akan mengurus ini. Mendengar ini, manajer berjalan menuju Long Zaitian. Tuan, saya sudah mengerti situasi Anda. Manajer datang, memandang Long Zaitian, dan berkata sambil tersenyum. Jadi, oke. Long Zai menoleh ke langit dan bertanya. Anakmu menginginkan boneka beruang ini, bukan? Ini bagus. Tapi aku punya saran. Saat ini, manajer mengatakan sesuatu. Apa yang kamu usulkan? Long Zaitian bertanya. Dengan cara ini, Anda menghabiskan 1.400 yuan di sini kali ini. Untuk pengundian kedua, kami tidak perlu membebankan biaya apapun kepada Anda. Jika Anda memukul, Anda dapat mengambil beruang berbulu ini, tetapi jika Anda tidak memukul, maka batalkan pesanan gratis Anda, bagaimana menurut Anda? Manajer itu merenung sejenak, lalu berkata, wow, toko hitam, saudara, jangan menyetujui permintaan seperti itu, mereka hanya menginginkan serigala putih. Sangat tidak tahu malu. Pertama kali adalah keberuntungan. Bagaimana bisa begitu mudah untuk memukul kedua kalinya? Anak muda, tidak setuju, itu terlalu buruk. Itu benar, itu terlalu buruk. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka berkata lagi. Kakak ipar, jangan bermain api. Kamu beruntung pertama kali, tapi tidak setiap saat. Ketika Chu Wanxing mendengar kata-kata manajer, dia juga cemas, sungguh bercanda, manajer ini jelas ingin memanfaatkan Long Zaitian, pencatut. Taruhan Anda tidak adil. Sejujurnya, kesulitan mendapatkan pesanan gratis sangat tinggi, dan kemungkinannya sangat kecil. Jika saya melewatkannya, saya akan kehilangan 1.400 yuan. Jika saya berhasil, saya hanya mendapatkan hadiahnya untuk beruang berbulu. Harga beruang berbulu ini seharusnya sekitar 300 yuan, kan? Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata kepada manajer. Itu benar, tokomu terlalu gelap. Ini menipu orang.
Apakah kamu menggertak kami karena kurang belajar? Chu Wanxing sangat agresif, bahkan orang bodoh pun bisa melihat bahwa taruhan ini tidak adil. Orang-orang itu, bagaimana kamu ingin bertaruh? Aku bersedia mendengarkan saranmu. Mendengar ini, manajer tersenyum lancang, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia terlihat tak kenal takut, dan dia bertekad bahwa Long Zaitian tidak akan bisa memukulnya untuk kedua kalinya. Bab 1174. Dari jarak 5 meter, tidak mungkin mengenai garis pada cakram yang berputar dengan anak panah. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, itu hanya dapat dikaitkan dengan keberuntungan. Oleh karena itu, Long Zaitian dapat memukulnya untuk pertama kali, di matanya, itu hanya karena keberuntungan yang luar biasa. Dengan cara ini, jika saya bisa memukulnya untuk kedua kalinya, saya tidak hanya akan mengambil boneka beruang itu, tetapi Anda juga akan memberi saya uang untuk makan, yaitu 1.400 yuan. Bagaimana menurut Anda? Anda sudah ambillah ini sangat banyak, pada jarak seperti itu. Peluang untuk mencapai garis hijau tua mungkin lebih kecil daripada memenangkan lotre, bukan? Long Zaitian tersenyum lagi. Pemuda itu benar, tetapi tetap tidak disarankan untuk mengambil risiko. Betul, tidak ada gunanya. Jika Anda menekan tiket gratis, Anda akan mendapatkan tiket gratis. Jangan membuang lagi. Hati-hati jika Anda kehilangan semangka dan mengambil biji wijen, Anda bahkan tidak akan bisa untuk mengambil biji wijen. Anak muda, jangan ambil resiko. Tidak mudah mencabut rambut dari toko ayam besi ini. Acara ini sudah berlangsung setengah bulan, dan hanya kamu yang memenangkan pesanan gratis. Pemakan melon yang antusias membujuk lagi. Kakak ipar, hampir sepadan. Tidak sepadan. Sayang sekali. Jangan ambil tagihan gratis saya. Ini 1.400 yuan. Chu Wanxing memohon. Tidak, jangan khawatir. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Bagaimana, manajer, apa pendapat Anda tentang kondisi saya? Long Zaitian menatap manajer dan bertanya. Saya baik-baik saja, semua orang adalah saksi, dan tolong jadilah saksi. Manajer itu tertawa ketika mendengar ini. Saat dia berbicara, dia memberi isyarat kepada pelayan untuk bersiap. Maka diputuskan seperti ini, dan taruhannya ditetapkan. Long Zaitian adalah Tao lagi. Hei, anak muda, kamu terlalu impulsif. Sudah berakhir, sulit untuk mencabut ayam besi, dan kali ini hancur lagi. Sayang sekali, anak muda, kamu terlalu rakus. Sebelum Long Zaitian bergerak, semua orang hanya menghela nafas. Saudaraku, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Pria kecil gendut itu juga berbicara saat ini. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan berjalan lagi. Saya siap untuk memulai. Long Zaitian berkata dengan ekspresi santai. Mendengar ini, pelayan menyerahkan anak panah ke Long Zaitian, dan piringan yang jaraknya 5 meter berputar dengan cepat lagi. Area bebas hanya satu garis. Setelah dis berputar, bahkan sulit untuk dilihat. Di mana zona bebasnya? Ayolah, kakak ipar, kamu pasti di tengah. Chu Wanxing berkata dengan wajah sedih. Meskipun dia juga tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mendapatkan kebebasan untuk putaran kedua, tetapi dia masih menantikan dan menyemangatinya saat ini. Dia tidak punya pilihan selain menantikannya. Zong 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 zong. Zong 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 zong. Masuk, harus masuk. Di bawah panggung, kerumunan pemakan melon yang menonton menyemangati Long Zaitian dengan suara rendah. Setelah Long Zaitian berdiri, matanya terpejam dan dia memegang anak panah di tangannya. Dia sepertinya sedang mendengarkan sesuatu. Di bawah antisipasi semua orang berkeringat, menunggu Long Zaitian bergerak. Ngomong-ngomong, manajer, bolehkah saya minta selembar kain hitam? Saat ini, Long Zaitian berkata kepada manajer. Untuk apa kau menginginkan kain hitam? Manajer itu jelas terkejut ketika mendengar ini. Sangat mudah melempar dengan mata terbuka. Aku ingin melempar dengan mata tertutup. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Engah. Puf puf. Batuk batuk batuk. Penonton yang sedang makan melon mendengar kata-kata itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah. Mereka telah melihat banyak orang yang berpura-pura agresif, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang yang berpura-pura seperti itu. Apa-apaan ini? Bagaimana cara melempar dengan mata tertutup?
Berpura-pura menjadi besar. Ambilkan dia kain hitam. Ketika manajer mendengar ini, seringai muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata kepada pelayan di sampingnya. Hei, anak muda, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa menutup matanya? Apakah kamu membuat masalah? Itu benar, kakak, berpura-pura menjadi besar. Saudaraku, kamu merusak masa depanmu, ditutup matanya. Semua orang sangat bingung dan banyak bicara. Kakak ipar, apa yang kamu lakukan? Chu Wanxing hendak menangis. Hanya saja Gu Qinglian di samping relatif tenang. Faktanya, ketika Long Zaitian melemparkannya untuk pertama kalinya, dia memperhatikan bahwa Long Zaitian menutup matanya sepanjang waktu. Dia membuka matanya hanya setelah lemparannya bebas. Kemampuannya untuk melakukan lemparan bebas tampaknya tidak bergantung pada penglihatan. Jadi bukannya penglihatan, apa yang dia andalkan, apakah dia mengandalkan pendengaran? Gu Qinglian sangat bingung, bagaimana dia bisa mendapatkan tiket gratis dengan mengandalkan pendengarannya. Tidak lama kemudian, pelayan datang dengan kain hitam. Tolong ikatkan untukku. Long Zaitian berada di jalannya. Pelayan itu terdiam, jadi dia menutup mata Long Zaitian. Baik Pak, kata pelayan itu lagi. Terima kasih. Long Zaitian adalah Tao lagi. Tuan, Anda bisa mulai. Manajer tidak bisa menunggu lagi, dia ingin mengungkap penipu ini secepat mungkin, dan membiarkannya kehilangan banyak orang. Setelah menutup mata, Long Zaitian memegang anak panah di tangannya, menahan napas, dan berdiri sejauh 5 meter. Pada titik ini, suasana di tempat kejadian kembali tegang, semua orang menunggu Long Zaitian bergerak. Zong zong zong, kamu harus memukulnya, Tuhan memberkatimu, kamu harus memukulnya. Chu Wanxing mengatupkan kedua tangannya, menutup matanya, dan tidak berani melihat, karena dia terlalu gugup dan kejam. Saya melihat di mana Long Zaitian berdiri, telinganya bergerak tanpa terasa. Suara mendesing. Tiba-tiba, Long Zaitian bergerak, dan ada hembusan angin. Bas! Anak panah mendarat dengan keras di piringan, semua orang asyik, tetapi mereka tidak dapat melihat bagaimana anak panah mencapai piringan, karena kecepatan anak panah terlalu cepat. Apa? Bagaimana mungkin? Wah, wah, wah. Anak panah mendarat di piringan, dan piringan yang berputar segera berhenti. Melihat posisi anak panah itu, semua orang tercengang, sesaat tidak ada yang bisa berbicara. Bab 1175. Ya, bagaimana kamu memukulnya? Luar biasa, luar biasa. Bisakah Anda ceritakan tentang pengalaman Anda? Mohon saran dengan tulus. Saudaraku, bagikan pengalamanmu, itu luar biasa. Semua orang sangat ingin tahu dan mengajukan pertanyaan satu demi satu. Sebenarnya, aku tidak punya banyak pengalaman. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum kecut. Pasti ada, katakan padaku, mengapa kamu bisa memukul bola meskipun matamu ditutup? Orang-orang yang makan melon sangat antusias, lagi pula, operasi Long Zaitian barusan sangat ajaib, itu hanya mengejutkan mereka. Uhuk, semuanya, biarkan pria ini menerima penghargaan terlebih dahulu. Karena pria ini benar-benar melakukannya, toko kami akan menepati janjinya. Pada saat ini, manajer berbicara, dan dia akhirnya pulih dari keterkejutan barusan. Dia benar-benar takut dengan pengalaman apa yang dimiliki Long Zaitian, apa pengalaman dalam paket deal. Jika semua orang bisa mendapatkan pesanan gratis, maka toko akan mati dalam hitungan menit. Mari kita bicarakan dulu, dan itu tidak akan menghalangimu. Sungguh, ada apa dengan memberikan pengalaman kepadaku? Itu benar, apa yang kamu takutkan? Saudaraku, katakan padaku, mengapa kamu mencapai target dengan mata tertutup? Semua orang mendesak lagi. Ketika Anda mendekat, dengarkan baik-baik. Bahkan, Anda dapat mendengar bahwa ketika dis berputar, itu akan berbunyi klik sekali sebelum memutar lingkaran. Sekali klik, itu akan mengeluarkan suara. Meskipun tidak keras, saya dapat mendengarnya. Alasan mengapa itu bulat dis akan mengeluarkan suara yang tidak normal, mungkin karena bola besi di poros dis sudah aus, atau telah jatuh. Itulah mengapa ini terjadi. Tak kuasa menahan antusiasme penonton, Long Zaitian hanya bisa menjelaskan. Selain itu, saya menemukan bahwa setiap kali ada suara aneh, area pesanan bebas akan berada di arah pukul 1 pada dis. Oleh karena itu, selama Anda memahami waktunya dan membuat bidikan tepat waktu,
Anda dapat menekan dengan benar area pemesanan gratis. Tapi operasi semacam ini sangat sulit, saya tidak menyarankan Anda untuk menirunya, pendengaran Anda tidak sebaik saya. Long Zaitian menjelaskan sambil tersenyum lagi. Jadi ini ya. Tidak heran, penjelasan ini masuk akal. Kakak, kamu sangat detail. Siapa bilang pria tidak memperhatikan detail? Bukankah ini detailnya? Iya, itu benar-benar terlalu rinci. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua menghela nafas. Ahem, bawa dis lain. Mendengar kata-kata ini, manajer berbisik kepada pelayan bahwa kali ini adalah kerugian besar, dan itu adalah kerugian yang harus dia akui. Ayo, ayo, biarkan aku mendengarkan. Seorang bibi mendengarkan kata-kata Long Zaitian, berdiri 5 meter jauhnya, dan mendengarkan dengan cermat, tetapi dia tidak dapat mendengar suara abnormal yang dikatakan Long Zaitian. Banyak orang mencoba, tapi tetap tidak bisa mendengar. Pendengaran Long Zaitian berbeda dengan orang biasa, tetapi pendengaran orang lain hanya dalam batas normal, jadi tentu saja mereka tidak bisa mendengar. Long Zaitian turun, dan aktivitas di area aktivitas berlanjut. Setelah Long Zaitian membagikan pengalamannya, peluang memenangkan lotre tidak banyak meningkat. Melihat situasi ini, manajer akhirnya menghela nafas lega. Tuan, beruang mewah ini sudah menjadi milik Anda. Dan, seperti yang saya katakan sebelumnya, kami akan memberi Anda uang untuk makan. Manajer sedang menuju ke naga. Terima kasih. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Kakak ipar, kamu sangat gemuk, hahaha. Chu Wanxing sangat gembira. Saat ini, pelayan juga datang dengan membawa boneka beruang. Beruang mewah itu cukup besar, setinggi Long Xiaoxi. Tapi lembut, sebenarnya volumenya tidak terlalu besar. Long Xiaoxi memeluk boneka beruang di tangannya, sangat bahagia. Pada saat ini, pria gendut di samping Long Zaitian mencoba melarikan diri, tetapi Long Zaitian tidak bisa membiarkannya kabur dengan mudah, jadi dia memelintir kerahnya. Kamu, mau lari? Long Zaitian bertanya. Saudaraku, apakah kamu hanya memperlakukanku seperti kentut? Pria kecil gendut itu hendak menangis, dia bersenang-senang sebentar, kehilangan uang ke krematorium, pria kecil gendut itu merasa pahit saat ini. Pria gendut, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu mengatakan bahwa jika kakak iparmu mendapatkan pesanan gratis, kamu akan membelikan kami anggur paling mahal, dan kamu ingin melarikan diri. Chu Wanxing mengutuk dan bersumpah. Kami tidak minum alkohol di sini, jadi jangan mempermalukan orang lain, anggap saja itu sebagai lelucon. Pada saat ini, Gu Qinglian juga berbicara, dia tersenyum dan berkata. Pria kecil gemuk ini belum terlalu tua, dia terlihat seperti seorang siswa, dan siswa itu mungkin tidak punya banyak uang. Jika dia sangat kaya, dia tidak akan begitu senang jika mendapat diskon 40%. Ya, adik cantik ini sangat benar. Aku salah, seharusnya aku tidak lucu, tapi aku benar-benar tidak punya uang. Pria kecil gemuk itu memohon. Jika kamu tidak punya uang, kamu masih berani menyapa, tapi itu melawanmu. Chu Wanxing tidak mudah untuk berbicara, dia mencengkeram kerah pria gendut itu dan berkata dengan kejam. Kakak, aku salah, aku tidak berani bicara omong kosong lagi, wow. Pria kecil gemuk itu berkata dengan menyedihkan. Nah, manajer, berapa harga win termahal di toko Anda? Long Zaitian menatap manajer dan bertanya. Ini sebotol martel XO antik. Harga pasarnya sekitar 50.000 yuan. Apakah Anda mau sebotol anggur ini, Pak? Saya bisa memberi Anda diskon 20%. Ketika manajer mendengar ini, matanya berbinar. Berapa harganya? Tentu saja dikatakan lebih tinggi, dan kemudian diberikan diskon. Untuk bisnis atau semacamnya, ini harus dilakukan. Tidak, saudaraku, saya tidak punya uang. Saya masih pelajar. Keluarga saya sangat ketat dengan saya. Mereka hanya memberi saya uang saku 10.000 sebulan. Saya telah menghabiskan lebih dari 4.000 bulan ini, dan saya memiliki sisa 5.000. Aku memberikan semuanya padamu. Pria kecil gemuk itu berkata dengan menyedihkan. Kalau begitu 5.000 adalah 5.000. Aku akan melepaskanmu kali ini, pria gemuk kecil. Chu Wanxing berkata dengan ceroboh. Mengapa Anda tidak menghabiskan 1.000 atau beberapa ratus dolar untuk mentraktir setiap orang segelas bir, yang merupakan hukuman Anda karena bersenang-senang? Long Zaitian memikirkannya lagi, dan itu adalah Tao lagi. Kakak, menurutku tidak apa-apa, aku bersedia,
Sangat bersedia, terima kasih, saudara, ayo lakukan ini, kamu orang yang sangat baik, kamu adalah dermawanku. Ketika lelaki gendut itu mendengar kata-kata ini, dia langsung berkata, itu murah, pria gemuk. Chu Wanxing sedikit tidak yakin dan mengatakan bahwa dia awalnya ingin membantai pria kecil gendut ini, tetapi dia tidak menyangka pria kecil gendut ini adalah seorang pelajar, dan dia menjual dengan buruk dalam segala hal. Yang paling penting, Long Zaitian telah merencanakan untuk melepaskan pria gendut kecil ini, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Terima kasih kakak, kamu sangat tampan, kamu sangat cantik, aku akan segera mengundang semua orang untuk minum bir. Ketika lelaki gendut itu mendengar kata-kata itu, seolah-olah dia telah menerima amnesti. Toko ini tidak besar, dan ini bukan waktu puncak untuk makan, jadi tidak banyak orang, jika Anda hanya membeli bir, 1.000 atau beberapa ratus yuan sudah cukup. Tuan, kami telah memberi Anda pesanan gratis. Adapun sisa uang hadiah, apakah kami akan menghubungi kartu bank Anda atau WeChat? Pelayan datang dan bertanya lagi. Bab 1176. WeChat. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia memberi isyarat kepada Chu Wanxing untuk meminta Chu Wanxing mengumpulkan uang. Kakak ipar, saya khawatir tidak baik bagi saya untuk mengambil uang ini. Ketika Chu Wanxing mendengar ini, dia merasa sedikit tidak wajar. Lagi pula, uang itu dimenangkan oleh Long Zaitian. Atas nama, dia mengundang Long Zaitian dan Gu Qinglian untuk makan hari ini, tetapi kenyataannya, dia tidak membayar sepeser pun. Bahkan makan dan minum gratis, dan dia masih punya uang, dia merasa sedikit malu. Ini tidak banyak uang, biarkan saja kamu mengambilnya. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu sama saja. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Lagi pula, Chu Wanxing bukanlah orang yang munafik. Bagus. Long Zaitian adalah Tao lagi. Kakak ipar, Gu Xiaolian, kamu benar-benar dewa kekayaanku. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, hehe. Kata Chu Wanxing sambil terkekeh. Dengan mengatakan itu, dia mengambil uang itu. Maka kamu harus mentraktirku lain kali. Mendengar ini, Gu Qinglian menutup mulutnya dan tersenyum ringan. Itu suatu keharusan, lain kali kita akan bertemu lagi. Chu Wanxing berkata sambil tersenyum saat mendengar kata-kata itu. Saudaraku, apakah kamu ingin datang dan menyiapkan meja? Aku ingin mentraktirmu makan. Saat ini, seorang pelanggan aneh berkata, kakak, aku juga bisa melakukannya di sini. Jika kamu ingin makan, kamu bisa memesan apapun yang kamu mau, dan aku mengundangmu. Aku juga bisa melakukannya di sini. Sebenarnya, aku sudah lama mengagumi kakak laki-lakiku. Kuharap aku cukup beruntung untuk mengundangmu makan malam hari ini. Betapa tak tahu malu kalian. Bukankah kalian hanya seorang kakak yang bisa mendapatkan pesanan gratis? Itu terlalu tak tahu malu. Semua orang berteriak, tetapi segera beberapa orang jujur mengungkapkan upaya mereka. Tuan, Anda lihat bahwa Anda sudah makan. Saya akan memberi Anda 500 yuan lagi. Bisakah Anda pergi dengan cepat? Mendengar kata-kata semua orang, manajer dengan cepat datang dan bertanya pada Long Zaitian. Jika semua orang di sini mengundang Long Zaitian untuk makan, dan setelah makan, Long Zaitian dengan lembut menggerakkan tangannya, dan mendapatkan pesanan gratis, bukankah akan menjadi buruk? Jika kurang dari sehari, toko mereka akan merugi. Ada apa? Long Zaitian bertanya dengan sadar. Saudaraku, jangan bermain-main denganku. Jika ada lebih dari 5 meja gratis hari ini, aku akan dipecat dalam hitungan menit. Manajer berkata dengan ekspresi tertekan di wajahnya, dia akan menangis, undian lotre ini jelas merupakan peristiwa probabilistik. Tetapi di depan Long Zaitian, tiba-tiba menjadi peristiwa yang tak terhindarkan. Dia menderita di dalam hatinya dan tidak bisa, memberitahu. Kami sudah membayar tagihannya, dan kamu tidak perlu membayar lagi. Kami akan pulang sekarang. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Terima kasih, saudara. Kamu adalah orang yang baik. Aku akan memberimu pesanan gratis ketika aku kembali. Ketika manajer mendengar ini, dia merasa seolah-olah telah menerima amnesti. Gu Qinglian di samping juga menutup mulutnya dan tersenyum ringan. Ini juga pertama kalinya dia makan makanan tuan gratis semacam ini, dan dia merasa itu cukup istimewa. Setelah mengobrol sebentar dengan manajer, Long Zaitian pergi bersama Gu Qinglian dan yang lainnya.
Setelah meninggalkan tempat makan, Long Zaitian pertama-tama mengantar Chuan Xing kembali ke tempat tinggalnya, lalu kembali ke rumah. Besok aku berencana membawa Ghost Slayer untuk melihat markas pelatihan perusahaan keamanan, dan aku akan pergi ke sana setelah makan siang. Long Zaitian berkata dengan menyedihkan kepada Gu Qing. Ghost Slayer. Gu Qinglian sedikit terkejut ketika dia mendengar bahwa, di depannya, Long Zaitian belum pernah memanggil Lucian. Ghost Slayer, sebelumnya, jadi Gu Qinglian sedikit bingung saat ini. Ghost Slayer adalah Lucian. Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Nama yang aneh, haruskah itu nama panggilan? Mendengar ini, Gu Qinglian berkata dengan cara yang aneh. Sebenarnya, ketika kita berada di kamp militer, semua yang levelnya lebih tinggi memiliki nama kodenya sendiri. Kamu juga harus bisa melihat bahwa dia, seperti aku, memiliki kemampuan yang berbeda dari orang biasa. Long Zaitian tersenyum lagi. Lalu apa nama kodemu, dan apa nama kode Nona Lindsay? Nona Lindsay terlihat sangat muda, mengapa kamu berada di barak selama bertahun-tahun? Gu Qinglian bertanya dengan sangat ingin tahu. Ini rahasia, setidaknya saya tidak bisa memberitahu Anda sekarang. Tetapi ada banyak orang dengan nama dan nama keluarga di perbatasan selatan kami. Saya menyebutkan beberapa yang Anda kenal. Misalnya, Ye Yuan, Pangeran, Han Chan, Tiansu, Wang Tu, Raja Naga, Xuan Jidel. Long Zaitian tersenyum lagi. Apakah nama kode Anda dan Nona Lindsay juga termasuk di antara nama kode ini? Gu Qinglian sedikit penasaran. Ya, bisakah kamu menebak yang mana itu? Long Zaitian menjawab sambil tersenyum. Ye Yuan dan Xuan Ji adalah nama perempuan pada pandangan pertama. Oleh karena itu, Nona Lindsay adalah Ye Yuan atau Xuan Ji. Bagimu, pertama-tama kecualikan Raja Naga. Orang ini sangat terkenal sehingga dia menjadi nama yang terkuat di Dasia kerajaan. Pria yang tidak pernah mengungkapkan warna aslinya dikatakan telah menghilang. Tetapi kebanyakan orang mengira dia mati dalam pertempuran untuk negara, dan umur pahlawan itu singkat. Dikatakan bahwa dia baru berusia 23 tahun tua ketika dia menghilang. Gu Qinglian berkata dengan sedikit penyesalan. Beberapa orang, berusia 20-an, menjalani seluruh hidup mereka. Di zaman kuno, Huo Kubing sudah terkenal pada usia 23 tahun, dia disegel sebagai serigala, dan dia meninggal pada usia 24 tahun. Long Zaitian mengendarai mobil, cukup otentik secara emosional. Aku ingat tahun itu, tahun kita menikah. Gu Qinglian mengingat sesuatu, memandang Long Zaitian, sepertinya menemukan sesuatu, tetapi tidak mengatakannya. Ya, tahun itu. Long Zaitian adalah Tao Gi. Karena itu bukan Raja Naga, nama kode lainnya tidak cocok dengan temperamenmu. Gu Qinglian berkedip, lalu berkata, mungkin, dia telah mengubah statusnya untuk hidup. Nyatanya, semakin banyak orang berpangkat tinggi, semakin sengsara mereka, semakin sulit mereka, dan semakin mudah kewalahan. Long Zaitian melanjutkan, itu benar, seluruh dunia mengira dia adalah pria yang berdiri tegak di langit dan bumi, tetapi tidak peduli seberapa kuat pria itu, hatinya terbuat dari daging. Gu Qinglian agak setuju. Aku akan istirahat di rumah besok, dan aku akan pulang setelah berurusan dengan Ghost Slayer. Long Zaitian adalah Tao lagi. Apakah kamu ingin dia bergabung dengan perusahaan keamanan Qin Yuanlin? Gu Qinglian bertanya lagi. Perusahaan keamanan itu, di permukaan itu adalah perusahaan keamanan, sebenarnya mengembangkan sekelompok kekuatan yang kuat untukku. Jadi mereka membutuhkan seseorang seperti pembunuh hantu untuk memimpin mereka. Long Zaitian berkata kepada Gu Qinglian, dia tidak bermaksud menyembunyikan ini dari Gu Qinglian lagi. Rasanya selalu seperti kamu akan melakukan sesuatu, tapi aku tidak ingin itu menjadi sesuatu yang berbahaya. Ketika Gu Qinglian mendengar ini, dia sedikit khawatir. Aku tidak bisa membiarkanmu menghadapi bahaya, aku hanya bisa mengumpulkan kekuatan dan membiarkan diriku memiliki kekuatan untuk menghadapi semua bahaya. Long Zaitian adalah Tao lagi. Tapi tidak peduli apa yang kamu lakukan, aku akan mendukungnya, dan tidak ada yang bisa aku lakukan selain mendukungmu. Gu Qinglian menghela nafas, lalu berkata, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Istriku sudah sangat baik, grup Gu sangat besar, dan manajemennya terorganisir dengan baik. Itulah kemampuanmu. Long Zaitian tersenyum lagi. Atau karena bantuanmu. Mendengar ini, Gu Qinglian menggelengkan kepalanya dan berkata, Bab 1177.
Jika kamu adalah seseorang seperti Gu Xiaohui, jadi bagaimana jika aku membantumu? Orang tua itu tahu keunggulanmu saat itu, begitu juga aku. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, wajahnya yang cantik sedikit memerah. Meskipun Long Zaitian memujinya sedikit terlalu banyak, dia masih menganggap kata-kata itu bagus. Siapa di dunia ini yang tidak suka mendengar kata-kata yang bagus? Saat keduanya berbicara, Long Xiaoxi sudah tertidur di kursi belakang. Gu Qinglian menoleh untuk melihat, dan dengan susah payah, dia mengenakan mantel Long Zaitian di tubuh Long Xiaoxi. Lagi pula, sekarang musim dingin, jika Anda tertidur dalam cuaca seperti ini, Anda akan mudah masuk angin. Setelah sekitar setengah jam, Long Zaitian dan Gu Qinglian akhirnya tiba di rumah. Aku akan menggendongnya. Long Zaitian berkata kepada Gu Qinglian bahwa Long Xiaoxi masih agak berat. Mendengar ini, Gu Qinglian tidak memeluk Long Xiaoxi, tetapi mengambil mantel Long Zaitian dan keluar dari mobil. Dia membawa Long Xiaoxi ke pintu. Hei, kamu kembali, Qinglian, aku membuat sup untukmu dan menghangatkannya untukmu, aku akan mengambilkannya untukmu. Saat ini, Li Ping dan Long Yuner sedang menonton TV, dan ketika mereka melihat Long Zaitian dan Gu Qinglian kembali, mereka berkata, Bu, jangan khawatir, aku baru saja memakannya. Gu Qinglian menyentuh perutnya, lalu berkata, kalau begitu mari kita cerna makanannya dulu. Yang enak di luar belum tentu sehat. Kamu harus makan lebih sedikit di masa depan. Tidak apa-apa keluar untuk makan sesekali, tapi kamu tidak bisa selalu makan di luar. Li Ping bergumam lagi. Aku tahu, Bu. Setelah mendengar ini, Gu Qinglian hanya menjawab sambil tersenyum. Bu, di mana ayah dan ayah mertua? Long Zaitian bertanya. Mereka di gym di lantai paling atas bersama Xiaolu. Mereka sedang berolahraga. Keduanya sangat aktif. Li Ping menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Baik. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, persis seperti itu. Kalian berdua harus bergegas dan mandi juga. Di luar sangat dingin, hati-hati kedinginan. Aku akan membawamu ke kamar, gadis kecil. Li Ping berdiri dan berkata dengan sedih kepada Long Zaitian dan Gu Qing. Ayo Bu, dia belum mandi, jadi aku harus membangunkannya. Long Zaitian adalah Tao lagi. Aku akan datang, kamu pergi melakukan pekerjaanmu, aku akan menunggunya mandi. Li Ping berkata kepada Long Zaitian, lalu naik ke atas bersama Long Zaitian dan memasuki kamar Long Xiaoxi, dan Long Zaitian meletakkan Long Xiaoxi di tempat tidur. Mungkin karena gerakannya agak besar, tapi Long Xiaoxi masih terbangun. Dia bangkit dari tempat tidur, menguap, mata mengantuk. Nenek, Long Xiaoxi menggosok matanya, lalu berteriak. Bangun, mandi. Li Ping berkata lagi. Mendengar ini, Long Xiaoxi jatuh ke tempat tidur lagi, tampak lelah. Sekarang aku pergi tidur begitu cepat, aku tidak perlu tidur malam ini. Li Ping menemukan pakaian untuk Long Xiaoxi, dan berkata pada Long Xiaoxi. Mengerti, Nenek. Long Xiaoxi berbicara dengan lembut. Kalau begitu bangunlah. Li Ping berkata lagi. Aku sudah lama berada di tempat tidur, dan aku tidak bisa bangun. Long Xiaoxi berkata lagi. Bentak. Li Ping mau tidak mau menamparkan pantat Long Xiaoxi dengan ringan. Belum. Li Ping berkata dengan marah. Long Xiaoxi tidak punya pilihan selain bangun lagi, akhirnya Long Xiaoxi diizinkan mandi di kamar mandi. Di usia Long Xiaoxi, dia sudah bisa mandi sendiri, dan Li Ping hanya menunggu di luarnya. Setelah kembali ke kamar, Gu Qinglian pergi ke kamar mandi, dan Long Zaitian pergi ke lantai paling atas. Saat ini, Gu Yunsan dan Long Defu sedang berlatih dengan rajin, sementara Gu Yumi sedang berbaring di kursi utama dan makan camilan buah dengan santai, terlihat sangat santai. Gym ini berpemanas dan cukup besar, dengan segala macam perlengkapan dan kemewahan. Melihat Long Zaitian datang, Gu Yumi berdiri dengan keras. Yo, bos, kamu sudah kembali. Gu Yumi mengangguk dan membungkuk, dengan ekspresi dogi di wajahnya. Kamu memiliki kehidupan yang sangat nyaman. Long Zaitian berkata dengan jelas. Bos, apa yang kamu bicarakan? Bukankah begitu santai karena perhatian bos? Saya telah berjuang selama beberapa dekade, apa salahnya bersenang-senang? Kata Gu Yumi dengan nada bercanda. Dekade? Berapa umurmu? Menjalankan kereta dengan mulut penuh. Long Zaitian berkata dengan marah, dan setelah dia selesai berbicara,
dia berjalan ke samping, dan Gu Yimi juga mengangguk dan mengikuti di belakang. Bos, apakah Anda punya instruksi? Gu Yimi bertanya. Haruskah kita pergi jalan-jalan? Long Zaitian adalah Tao lagi. Oke, Ghost Slayer menanggapi. Paman, aku akan mengobrol dengan bos sebentar, kamu bisa kembali ketika kamu hampir selesai berlatih. Gu Yimi berbicara lagi kepada Gu Yunsan dan Long Defu yang berkonsentrasi pada pelatihan tidak jauh. Kamu pergi, ayo bermain sebentar. Kata Long Defu lagi. Setelah menjelaskan, Gu Yimi dan Long Zaitian turun. Cuaca di luar agak dingin, dan Ghost Slayer memakai pakaian lebih sedikit, tetapi orang-orang seperti mereka memiliki fisik yang sangat istimewa, dan flu biasa tidak akan memengaruhi mereka sama sekali. Bos, Ding Liang akan memasuki kota Linjiang, orang ini relatif kuat. Mengikuti Long Zaitian, Gu Yimi kembali menjadi Tao. Apakah kamu yakin tentang dia? Long Zaitian bertanya lagi. Dia adalah sampah di depanku. Mereka dimanjakan di ibu kota kekaisaran, bahkan jika mereka memiliki kekuatan, tetapi naluri dan pengalaman bertarung mereka tidak ada bandingannya dengan orang-orang seperti kita. Bahkan dengan kekuatan yang sama, mereka bukan lawan kita. Selain itu, Ding Liang ini belum tentu lebih kuat dariku. Mendengar kata-kata itu, Gu Yimi berbicara dengan sedikit bangga. Jadi, dia belum tahu tentang pembunuhan Yu Chengfeng dan Ding San. Long Zaitian adalah Tao lagi. Aku seharusnya sudah mengetahuinya. Sudah lebih dari sehari. Tidak mungkin berita Zhao ditutup begitu. Gu Yimi mendengar kata-kata itu dan menjawab. Dimengerti, apakah kamu ingin mati di kota Laijiang? Long Zaitian sedikit mengernyit, lalu berkata. Bos, apakah kamu yang bergerak, atau kita yang bergerak? Juga, Zhao Longting adalah seorang pengecut, apakah kamu ingin aku memamerkannya? Gu Yimi bertanya lagi. Zhao Longting belum perlu bergerak. Adapun Ding Liang, kamu harus selalu memperhatikan gerakannya. 3 tuan dari keluarga Zhao meninggal di kota Linjiang. Hal seperti itu dapat menyebabkan kejutan bagi keluarga Zhao dan bahkan modal kekaisaran. Long Zaitian adalah Tao lagi. Bos, apakah menurutmu di Zongyuan akan bergerak? Gu Yimi bertanya ragu-ragu. Pasti bergerak, tapi mungkin belum waktunya. Setidaknya, dia belum tahu kalau aku di kota Linjiang. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Jika di Zongyuan bergerak, apa yang harus kita lakukan? Gu Yimi bertanya. Orang-orang dari keluarga Zhao ingin membunuhku, jadi aku membunuh orang-orang dari keluarga Zhao. Apa yang salah? Bab 1178. Itulah yang saya katakan, tetapi apakah guru suci kita orang yang bijaksana? Dia hanya takut pada kita. Mendengar kata-kata itu, Gu Yimi tersenyum kecut. Dia tidak mengerti kebenaran, jadi saya akan membiarkan dia memahami kebenaran. Long Zaitian berkata dengan tenang. Bos adalah bos, mendominasi, saya khawatir hanya Tuan Lin dari perbatasan utara yang berani mengatakan ini. Gu Yimi mengacungkan jempol pada Long Zaitian, dengan kagum. Mempertahankan mulut rakyat adalah tabu bagi kaisar. Sejak dia berkuasa, semua orang telah melihat jalannya. Apa ini? Ini tidak normal. Long Zaitian adalah Tao lagi. Bos benar. Aku sudah lama membencinya. Aku akan menidurinya begitu bos memerintahkan. Bos, apakah kamu merokok? Gu Yimi mengikuti Long Zaitian, di beberapa titik, dia menghembuskan asap, dan berbicara dengan Long Zaitian. Aku tidak merokok. Long Zaitian melirik Gu Yimi. Aku juga tidak merokok, tapi ini tas Huazi pertama setelah musim gugur, hidup harus memiliki rasa ritual. Ketika Gu Yimi mendengar kata-kata itu, dia terus berbicara tanpa henti. Benar-benar kacau, ini sudah musim dingin, dan tahun baru Imlek akan segera datang. Long Zaitian berkata dengan marah. Artinya, tahun ini saya akan menghabiskan tahun baru bersama bos di kota Linjiang, dan menyaksikan bunga musim semi bermekaran bersama bos. Gu Yimi adalah jalannya lagi. Bisakah kamu menjadi normal, bisakah kamu membuat sesuatu yang berguna? Long Zaitian terdiam, Gu Yimi selalu menjadi kebajikan yang bodoh. Bukankah yang serius baru saja selesai? Gu Yimi adalah jalannya lagi. Ada apa dengan Song Yating? Kamu harus selesai berkomunikasi dengannya hari ini. Long Zaitian bertanya ragu-ragu lagi. Gadis ini sangat baik, berbakat dan pintar, dan dia mengerti segalanya. Bos, kamu benar-benar memiliki mata yang bagus.
Jika aku tidak punya tempat tujuan, kamu akan menjadi bosnya. Guimi sangat terkesan. Yang paling penting adalah bahwa orang tua gadis ini masih menjadi roh kepahlawananku di selatan. Jika aku membawanya, aku bisa membiarkan roh kepahlawanan orang tuanya beristirahat dengan tenang di bawah 9 mata air. Selama beberapa dekade, perbatasan selatan terus berperang, sehingga janda di mana-mana, seperti dia. Masih banyak orang dalam situasi yang sama, dan tidak banyak yang bisa kita lakukan. Namun, situasinya telah membaik dalam beberapa tahun terakhir, setidaknya bandit timur tidak berani sombong di beberapa tahun terakhir. Guimi sangat emosional dan otentik. Memang, selama perbatasan selatan tetap kuat, bandit timur tidak akan berani bertindak gegabah. Selama ribuan tahun, saya tidak pernah mati karena kematian kerajaan timur. Ini adalah dendam lama bagi ribuan orang bertahun-tahun. Long Zaitian sedikit emosional. Apakah akan datang suatu hari ketika bos akan membawa kita langsung ke ibu kota Dongko, Dongdu? Guimi penuh dengan lamunan dan keaslian. Aku hanya orang biasa sekarang. Long Zaitian tersenyum kecut. Bos, saya berani mengatakan bahwa jika perang pecah di kekaisaran sekarang, di Zongyuan akan meminta Anda untuk kembali. Di Daxia kami, Anda adalah satu-satunya yang dapat memimpin perang skala besar, menyusun strategi, dan menghasilkan ribuan mil. Orang tua itu tidak buruk, tetapi dia dan Anda, bosnya, bagaimanapun juga berbeda. Hanya jika Anda berdiri, para prajurit di perbatasan selatan, dan bahkan seluruh Daxia, akan berkumpul untuk menanggapi dan berjanji setia sampai mati. Guimi adalah jalannya lagi. Daxia baik-baik saja tanpa aku sebelumnya. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata, Bos, jangan terlalu banyak bicara. Dalam beberapa dekade terakhir, perbatasan Daxia telah dilanda perang selama bertahun-tahun, dan orang-orang telah hidup dalam kesulitan. Sejak lebih dari 10 tahun, ketika bos memasuki selatan perbatasan, penurunan kita berangsur-angsur berbalik. Sehingga bandit timur tidak berani melihat ke barat, ini bagus, yang dulu disebut berlama-lama. Guimi menggelengkan kepalanya lagi. Kuharap bukan hari itu. Long Zaitian adalah Tao lagi. Bos, jika perang pecah suatu hari, maukah kamu kembali? Guimi menatap Long Zaitian dan berkata dengan sungguh-sungguh. Sulit untuk mengatakannya, aku tidak tahu. Bahkan jika aku kembali, dengan identitas apa aku akan kembali? Aku yang sekarang hanyalah jubah putih. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata, Bos, apa yang Anda katakan salah. Kekuatan militer di tangan nomor 2 semuanya sia-sia, dan dia tahu bahwa selama Anda kembali, bos, perbatasan selatan hanya akan mengenali Anda. Setiap perintah dari guru suci, gelar apapun, adalah segalanya. Guimi adalah jalannya lagi. Ayo pergi, aku masih banyak yang harus dilakukan. Long Zaitian menghela nafas. Bos, saya sebenarnya tahu banyak tentang Anda dan hal-hal di kota Linjiang. Selama Anda bertanya, saya akan membantu Anda menyingkirkan beberapa orang yang tidak nyaman untuk Anda singkirkan. Kata Guimi seolah menunjuk sesuatu. Siapa orang yang tidak nyaman untuk dibersihkan? Long Zaitian bertanya. Ibu mertuamu, tidak nyaman bagimu untuk melakukannya. Aku bisa melakukannya untukmu. Aku tidak takut kakak iparku akan membenciku. Kurasa kakak iparku tidak akan sangat membenciku. Ghost Slayer sombong lagi. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini, sekarang tidak terlalu baik. Long Zaitian melirik Guimi, dan berkata, sejujurnya, dia juga memiliki niat membunuh, tetapi bagaimanapun juga Wang Mei adalah ibu Gu Qinglian. Jika Wang Mei meninggal, apa yang akan terjadi pada Gu Qinglian? Apakah darah lebih kental dari air? Darah lebih kental dari air. Sulit untuk dihadapi. Hei, tanpa perintah bos, saya tidak akan bertindak gegabah. Namun, saya melakukan penyelidikan singkat, dan Wang Mei ini benar-benar menyegarkan kognisi saya. Jika ibu mertua saya berani melakukan hal ini kepada saya berjanji padanya sudah mati 100 kali. Ghost Slayer berkata sambil tersenyum. Hei. Oke, jangan khawatir tentang itu, kembalilah, aku akan membawamu ke suatu tempat besok. Long Zaitian Dao, setelah selesai berbicara, dia berbalik dan kembali. Oke, patuh. Guimi tersenyum dan berkata, tetapi dia tidak pergi, dia hanya melihat Long Zaitian pergi. Setelah Long Zaitian berjalan beberapa saat, dia mengeluarkan sebatang rokok lagi dan mulai merokok.
Dengan perubahan di matanya, dia menarik rokok itu dan mengeluarkannya. Bos masih penyanyang, dan pada akhirnya akulah yang menderita. Ada beberapa hal yang tidak bisa kamu lakukan, tapi aku akan melakukannya untukmu. Guimi berbisik, setelah menghisap rokok lagi, dia hanya membuang puntung rokok ke tanah, menginjaknya, dan pergi ke villa. Saat ini, Gu Qinglian telah selesai mandi, dia sedang bersandar di tempat tidur, menyisir rambutnya sambil membaca majalah. Berdengung. Pada saat ini, ponselnya berdering. Dia melihatnya, dan itu adalah panggilan asing tanpa catatan. Halo, siapa itu? Gu Qinglian menjawab telepon dan bertanya. Qinglian, ini ibu. Ada suara menyedihkan di ujung telepon. Itu kamu. Ketika Gu Qinglian mendengar ini, dia mengerutkan kening, dia sudah lama tidak menghubungi Wang Mei, dan dia tidak mau. Qinglian, aku punya sesuatu untuk diberitahukan padamu. Wang Mei berkata lagi, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu, jangan panggil aku, kamu bukan ibuku lagi. Nada suara Gu Qinglian dingin dan otentik. Setelah dia selesai berbicara, dia menutup telepon. Sejujurnya, dia sama sekali tidak memiliki kesan yang baik tentang Wang Mei. Namun, tidak lama setelah dia menutup telepon berdering lagi, dia menutup telepon beberapa kali berturut-turut, tetapi Wang Mei masih menelepon, jadi dia tidak punya pilihan selain menjawab. Apa bisnis Anda? Gu Qinglian berkata dengan tidak sabar. Bab 1179. Qinglian, aku tahu kamu membenci ibu. Selama ini, ibu juga merefleksikan dirinya sendiri. Seringkali, aku melakukan banyak hal buruk. Aku tidak memperhitungkan perasaanmu, dan aku memaksakan pikiranku sendiri pada kamu. Ini salahku. Wang Mei berkata dengan menyedihkan lagi. Katakan saja jika ada yang harus kamu lakukan, dan aku akan menutup telepon jika tidak apa-apa. Setelah meninggalkanmu, kita memiliki kehidupan yang baik, dan aku tidak ingin terlibat lagi denganmu. Gu Qinglian masih berbicara dengan dingin. Qinglian, lihat, ibu juga semakin tua. Menjadi orang tua, membesarkan putra dan putri, bukankah ini semua tentang kebahagiaan keluarga dalam hidup ini? Kudengar kamu hamil. Wang Mei berspekulasi. Dari siapa kamu mendengar itu? Gu Qinglian tidak menjawab secara langsung. Anda tidak perlu hanya menanyakannya. Selalu ada orang di perusahaan atau keluarga Anda yang tahu. Wang Mei tersenyum, sedikit malu. Ya, Gu Qinglian menjawab. Sangat menyenangkan bisa hamil. Wang Mei sangat gembira saat mendengar ini. Jika tidak ada yang lain, aku akan menutup telepon dulu. Gu Qinglian tidak sabar. Hei, jangan, Qinglian, ibuku tidak sehat akhir-akhir ini, dan aku tidak tahu berapa lama aku bisa hidup. Aku merindukanmu saat aku tua, dan aku ingin lebih sering bertemu denganmu di sisa hidup saya. Baik Anda dan Cao Wei ya putra dan putri, meskipun kami memiliki kesalahpahaman sebelumnya. Saya juga melahirkan Anda pada bulan Oktober, dapatkah saya melihat Anda? Saya membuatkan makanan untuk Anda sekarang, apakah Anda bebas besok? Wang Mei menghela nafas, dan buru-buru berkata lagi. Tidak perlu, aku punya segalanya di sini. Ibu mertuaku sangat baik padaku. Dia lebih perhatian daripada orang lain. Jalani saja hidupmu sendiri. Kita seharusnya tidak memiliki terlalu banyak persimpangan. Nada suara Gu Qinglian dingin dan asli. Qinglian, ibu tidak meminta maaf padamu, aku hanya memintamu untuk tetap memperlakukanku sebagai seorang ibu, meskipun aku tidak kompeten. Biarkan ibu merawatmu dengan baik dalam beberapa hari lagi, apakah tidak apa-apa? Wang Mei memohon lagi. Kalau kamu mau ikut, besok jam 3 sore, ibu akan menunggumu di kedai kopi di bawah gunung. Karena kamu tidak mau bicara dengan ibu, ambil saja barang-barangmu dan pergi. Wang Mei berkata lagi, tutup jika kamu tidak ada hubungannya. Selamat tinggal. Gu Qinglian berkata lagi, saat dia mengatakan itu, dia menutup telepon dan mengesampingkan telepon, ekspresinya agak buruk. Pada saat itulah Long Zaitian kembali dari luar, dan dia sedikit bingung ketika melihat ekspresi Gu Qinglian sedikit suram. Apa yang salah? Long Zaitian bertanya. Bukan apa-apa, beberapa hal tentang perusahaan baru saja ditangani. Gu Qinglian membuat alasan secara acak, dia tidak ingin menyebutkan masalah Wang Mei kepada Long Zaitian. Ada sesuatu yang tidak bisa ditangani besok. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian hanya tersenyum dan berkata. Dia melepas pakaiannya dan berjalan ke kamar mandi, sekarang sudah larut.
Di kamar kepresidenan yang mewah di sebuah hotel di kota Linjiang, Zhao Longting sedang mencicipi anggur merah saat ini, dan saat ini, terdengar ketukan di pintu. Masuk. Zhao Longting meletakkan gelas anggurnya dan berkata dengan tenang. Tuan, tidak lain adalah Bai Lao yang masuk. Apakah ada masalah? Zhao Longting bertanya. Tuan, sesuatu terjadi. Nada bicara Bai Lao sangat serius dan otentik. Kecelakaan. Mendengar ini, Zhao Longting mengerutkan kening, merasa sangat tidak enak. Tuan ke-6, Yu Chengfeng, dan Tuan ke-5, Yu San, keduanya sudah mati. Nada bicara Bai Lao sangat serius dan otentik. Apa? Kapan itu terjadi? Zhao Longting sangat ketakutan sehingga dia berdiri dan bertanya dengan keras. Itu terjadi tadi malam. Berita dari ibu kota kekaisaran baru saja datang dan dia meninggal. Wajah Bai Lao serius dan asli. Siapa yang melakukannya dan mengapa? Zhao Longting bertanya. Orang yang melakukannya masih belum pasti. Tapi menurut berita dari ibu kota kekaisaran, sebelum kematian Liu Ye, penguasa perbatasan selatan, Ghost Slayer, muncul di Fengcheng. Malam itu, Liu Ye meninggal di jalan ke kota Linjiang. Kata Bai Lao dengan tatapan serius. Bagaimana dengan kakek kelima? Kata Zhao Longting lagi. Tuan kelima meninggal di pinggiran kota Linjiang. Orang yang melakukannya sangat tertutup dan tidak meninggalkan petunjuk apapun. Tetapi tidak sulit untuk menebak bahwa orang yang dapat melakukan ini pertama-tama adalah dia memiliki kekuatan yang kuat, dan kedua adalah seseorang dapat membantu menghilangkan petunjuknya. Tidak banyak orang yang memenuhi kedua syarat ini di kota Linjiang, dan dikombinasikan dengan kemunculan Ghost Mi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kematian Master kelima dan keenam terkait dengan perbatasan selatan. Bai Lao dengan hati-hati menganalisis lagi. Perbatasan selatan lagi, atau perbatasan selatan, mengapa perbatasan selatan ini selalu bermasalah dengan saya, mengapa? Mendengar ini, Zhao Longting mengertakkan gigi dan berbicara dengan jujur. Ketika dia bersemangat, dia menamparkan meja dengan telapak tangannya. Di mana kakek ketiga, bagaimana situasinya sekarang? Zhao Longting bertanya. Keberadaan tuan ketiga tidak menentu, tetapi tentang masalah tuan kelima dan tuan keenam, keluarga telah mengirim seseorang untuk memberitahunya, dan dia seharusnya sudah mengetahuinya sekarang. Kata Bai Lao lagi, kakek kelima dan kakek keenam bukan tandingannya, dan kakek ketiga mungkin. Zhao Longting mengerutkan kening, dan berkata dengan suara patah hati. Tuan muda tertua, sebenarnya, pihak keluarga paling mengkhawatirkan keselamatan Anda. Pihak keluarga berharap Anda dapat segera kembali ke ibu kota kekaisaran, untuk memastikan keselamatan Anda. Old Bai berbicara dengan sungguh-sungguh dan otentik. Pergi kemana? Zhao Longting menggertakkan giginya saat mendengar ini. Tuan muda, perbukitan hijau tertinggal di sana, jadi saya tidak takut tidak akan ada kayu bakar. Kota Linjiang sekarang menjadi genangan air berlumpur, dan bahkan pihak keluarga tidak tahu berapa banyak ahli dari perbatasan selatan ada di kota Linjiang. Bai Lao berkata dengan gugup. Siapa Long Zaitian ini? Mengapa perbatasan selatan ikut campur dalam masalah ini, dan perbatasan utara ikut campur dalam masalah ini? Mengapa? Zhao Longting sangat bingung. Tuan, saya tidak tahu tentang ini. Bai Lao menunduk, sedikit tertekan dan otentik. Menurut kepribadian kakek ketiga, bahkan jika dia tahu ada bahaya di sini, dia akan tetap datang. Jika memang ada beberapa guru yang menakutkan di sini, maka kakek ketiga akan sangat berbahaya. Zhao Longting menggertakkan giginya, dan berkata, bagaimanapun, tuan ketiga adalah master kelas 1, dia cukup untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi begitu dia ingin menjaga tuan muda, akan semakin sulit baginya untuk tampil. Old Bai membujuk. Tidak, aku tidak bisa kembali begitu saja. Kakek kelima meninggal, kakek keenam meninggal, dan kakek ketujuh juga meninggal. Bagaimana saya bisa kembali? Bagaimana saya bisa menghadapi kakek ketika saya kembali? Saya sudah melarikan diri sekali di perbatasan selatan. Kali ini, saya tidak ingin melarikan diri lagi. Mendengar ini, Zhao Longting menggertakkan giginya dan berkata dengan galak. Insiden di perbatasan selatan telah menjadi noda dalam hidupnya, dan dia terkenal seumur hidup karena hal ini. Tuan, jangan sombong. Old Bai berkata dengan sungguh-sungguh, dengan ekspresi yang sangat cemas di wajahnya. Sebagai seorang praktisi seni bela diri, dia juga sangat memahami bahwa tidak mungkin orang biasa seperti mereka memiliki kekuatan untuk melawan di depan orang yang sangat kuat. Ngomong-ngomong,
Aku masih punya satu langkah. Aku harus menyelesaikan langkah ini. Wang Mei, bagaimana situasi Wang Mei? Apakah dia bergerak? Zhao Longting teringat sesuatu, matanya berbinar, dan dia bertanya. Bab 1180. Wang Mei, dia baru saja menelepon. Mendengar ini, Bai Lao berhenti sejenak, lalu berkata. Apa yang dia katakan? Bagaimana? Apakah dia sudah mulai berakting? Zhao Longting bertanya dengan penuh harap. Dia memang sudah mulai berakting. Ketika Bai Lao mendengar kata-kata itu, dia berbicara perlahan lagi. Biarkan dia menciptakan peluang bagi kita dalam 3 hari. Dia bisa mengendalikan Gu Qinglian, atau anak Long Zaitian. Ini adalah ranjang kematian mutlak Long Zaitian. Zhao Longting berbicara dengan sangat mendesak. Dia bilang akan ada kesempatan untuk melakukannya besok secepat mungkin. Orang-orang kita sudah terhubung dengannya. Kata Bai Lao lagi. Sangat bagus, lalu besok. Zhao Longting berkata dengan sedikit bersemangat. Akhir-akhir ini, dia telah dipukuli sepanjang waktu, dia telah mati lemas. Sekarang melihat, akhirnya dia akan memiliki kesempatan untuk melawan. Tapi Tuan Muda, tempat ini terlalu berbahaya, kamu harus pergi dari sini dan kembali ke ibu kota kekaisaran. Kata Bai Lao lagi. Omong kosong apa? Aku pergi. Siapa yang akan bertanggung jawab atas keseluruhan situasi di sini? Zhao Longting langsung keberatan. Tuan Muda tertua, biarkan Anda kembali, ini adalah perintah Patriark Tua. Kata Bai Lao lagi. Saya tidak peduli, 3 hari, selama saya punya 3 hari, saya akan membalikkan seluruh situasi dan mengubah pasif menjadi aktif. 3 tuan keluarga Zhao saya tidak bisa mati sia-sia. Dan, dalam 3 hari, kakek ketiga juga harus tiba. Dengan kakek ketiga di sini, keselamatanku bisa terjamin. Zhao Longting berkata dengan optimis. Tuan Muda, kamu bingung. Penatua Bai hendak menangis. Tuan kelima, Tuan keenam dan Tuan ketujuh semuanya memiliki kekuatan yang sama. Tuan ketiga mungkin jauh lebih kuat dari Tuan ketiga, tetapi tidak terlalu banyak. Para master di perbatasan selatan semuanya berasal dari pegunungan mayat dan lautan darah. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan yang sama, keinginan bertarung dan pengalaman tempur mereka jauh lebih kuat daripada orang biasa. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa prajurit perbatasan selatan adalah prajurit pertama di Dacia? Selama beberapa tahun terakhir, negara-negara sekitarnya, besar dan kecil. Bahkan tentara bandit timur, yang selalu berani dan tak kenal takut dalam pertempuran, tidak berani berperang melawan prajurit perbatasan selatan. Seberapa kuat prajurit perbatasan selatan? Ada desas-desus di negara Dongli, setelah mendengar nama perbatasan selatan, bayi di negara Dongli tidak berani menangis di malam hari. Meskipun ini dilebih-lebihkan, itu juga menunjukkan bahwa reputasi prajurit perbatasan selatan jauh dan luas, membuat orang takut. Jangan katakan lagi, aku sudah memutuskan, dalam 3 hari, jika tidak ada hasil dalam 3 hari, aku akan pergi. Jika ada hasil, maka Long Zaitian akan tunduk padaku. Zhao Longting sangat kategoris. Kalau begitu aku akan pergi dan mengatur beberapa hal, dan berharap itu benar-benar yang dikatakan Tuan Muda. Mendengar ini, Bai Lao hanya membungkuk sedikit, menghela nafas, lalu pergi bekerja. Setelah Bai Lao pergi, Zhao Longting berdiri di depan jendela, menyaksikan pemandangan malam yang penuh dengan lalu lintas. Dia terdiam, dan perasaan masa depan yang tidak pasti tumbuh di dalam hatinya. Dia tidak pernah merasa seperti ini sejak dia masih kecil, kecuali di perbatasan selatan. Lahir di keluarga aristokrat seperti keluarga Zhao, dengan kondisi materi yang melimpah, dia tidak terkalahkan apapun yang dia lakukan. Tetapi ketika dia pergi ke perbatasan selatan dan datang ke kota Linjiang, dia menemukan bahwa latar belakangnya tidak mudah digunakan. Melihat langit malam di luar, dia menghela nafas panjang, dan menuangkan seteguk anggur merah ke perutnya. Keesokan paginya, ketika Gu Qinglian bangun, dia menemukan ada banyak pesan di ponselnya, semuanya berasal dari nomor yang sama. Jelas, nomor ini adalah nomor yang dipanggil sendiri oleh Wang Mei, dan mereka semua meminta Gu Qinglian untuk bertemu dengannya. Hampir setiap 10 menit, 20 menit, atau 30 menit, pesan teks masuk, dari tadi malam hingga dini hari. Gu Qinglian meliriknya, tetapi tidak melihat lebih jauh, lalu menutup telepon. Siang hari, setelah makan siang, Long Zaitian pergi bersama Gu Yimi. Setelah makan siang,
Gu Qinglian sedang beristirahat, saat ini telepon berdering. Gu Qinglian melihatnya, dan itu adalah nomor telepon Wang Mei. Dia melihatnya dan ragu apakah akan menjawabnya atau tidak. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia masih menjawabnya. Qinglian, ini ibu. Aku tidak meneleponmu karena takut mengganggu istirahatmu. Wang Mei berkata dengan menyedihkan. Tolong jangan kirimi saya pesan. Saya mengatakan bahwa saya tidak ingin berinteraksi dengan Anda. Mulai sekarang, saya tidak mau. Ulang Gu Qinglian. Qinglian, aku sudah berada di bawah gunung sekarang, bisakah kamu turun? Kamu bisa naik taksi dan turun, tidak akan lama, 10-20 menit. Ibu membuat banyak makanan enak untuk Anda, dan saya membuatnya untuk cucu saya. Saya membeli beberapa pakaian, semuanya buatan saya, yang kualitasnya jauh lebih baik daripada yang ada di supermarket. Wang Mei mengoceh secara otentik. Aku tidak butuh terima kasih. Gu Qing berkata dengan menyedihkan. Putri, apakah kamu sangat membenci ibu? Ibu sudah tahu dia salah. Aku tidak memintamu untuk memaafkanku. Aku hanya ingin melakukan sesuatu untuk menebusmu. Tidak bisakah kamu memuaskanku dengan keinginan seperti itu? Saat Wang Mei berbicara, dia menangis. Mendengarkan suara-suara ini, Gu Qinglian mengerutkan kening. Kali ini saja, kamu tidak perlu melakukan apapun untukku di masa depan. Gu Qinglian sangat menyebalkan, dia hanya bisa menjadi Tao. Oke, terima kasih, terima kasih. Petik 2. Wang Mei sangat senang ketika mendengar ini. Gu Qinglian menutup telepon setelah mengatakan itu, lalu mengenakan mantel dan sepatunya, dan turun. Qinglian, kemana perginya ini? Saat ini, Gu Yunsan sedang membaca koran di lantai bawah, jadi dia bertanya. Turun gunung dan temui seorang teman. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia berhenti, lalu berkata kepada Gu Yunsan. Demi Tuhan, biarkan dia pergi bersamamu. Saat Gu Yunsan mendengar kata-kata itu, dia berkata lagi. Dia pergi dengan Xiao Lu, dan aku akan keluar selama sekitar 20 menit, dan aku akan segera kembali. Gu Qinglian berkata lagi. Tidak apa-apa, kamu pergi dan kembali dengan cepat, jangan biarkan keluargamu khawatir. Gu Yunsan berkata lagi. Setelah mengobrol singkat dengan Gu Yunsan, Gu Qinglian keluar, memanggil taksi, dan turun gunung. Setelah masuk ke dalam mobil, Gu Qinglian sedikit mengernyit, seolah merasakan sesuatu di dalam hatinya. Dia membuka WeChat dan membuka obrolan dengan Long Zaitian. Pertama-tama dia mengambil beberapa tangkapan layar dari catatan informasi Wang Mei dan mengirimkannya ke Long Zaitian. Suamiku, Wang Mei datang menemuiku dan berkata dia ingin bertemu denganku di kaki gunung. Meskipun aku merasa dia tidak memiliki niat baik, bagaimanapun juga dia adalah ibuku. Aku ingin memberinya kesempatan lagi. Gu Qinglian mengedit pesan dan mengirimkannya, lalu menghela napas lega dan mengembalikan ponsel ke dalam tas. 7 atau 8 menit kemudian, mobil berhenti di depan kedai kopi di kaki gunung. Banyak sekali mobil di depan kedai kopi saat ini. Setelah membayar ongkos, Gu Qinglian keluar dari mobil, tetapi begitu dia keluar dari mobil, banyak orang turun dari mobil di sekitarnya, semuanya tampak galak. Melihat ini, Gu Qinglian merasa tidak enak. Nona Gu, tuan muda kami ada di sini untuk mengundang Anda. Di bagian depan, seorang pria ganas berdiri, menatap Gu Qinglian, dan berkata dengan dingin. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.